Misalkan aqimus sholata lidzikri, berarti lakukanlah sholat sebagai bentuk penyembahan gitu kan, itu perintah kan dalilnya. Maka untuk mengingat aqimus sholata lidzikri sebagai bentuk penyembahan kepada aku, sebagai pengingat, sujudlah itu, lakukanlah sholat sebagai bentuk pengingat kepada aku, itu dalilnya. Kalau abang cara beribadah dengan ritual, cara jingkrak-jingkrak dan bernyanyi-nyanyi itu, ada nggak perintah dari Al-Quran bahwa cara menyembah abang itu ke Tuhan abang itu dengan cara berjingkrak-jingkrak dan bernyanyi gitu bang? Coba tunjukkan dalilnya bang. Ya, sebentar Pak. Baik Bang. Ya. Kamu nanya gini Bang, apa betul bahwa sujud itu adalah sebagai suatu bentuk penyembahan kepada Allah? Bang, barusan saya sudah mengeluarkan dalil dari, kalau nggak salah surat At-Taubah, itu ayatnya saya lupa, yaitu innani anallah fa'budni aqimus sholata lidzikri. Jadi innani anallah, aku adalah Allah gitu. La ilaha illa ana, la ilaha illa ada, tidak ada Tuhan selain aku. Aqimus sholata lidzikri, lakukanlah bersujud sholat sebagai bentuk penyembahan terhadap aku dan mengingat kepadaku. Itu dalil yang memerintahkan bahwa kita itu harus bersujud, harus sholat sebagai bentuk keimanan kita. Itu tanda iman dan percayanya itu dibuktikan dengan cara perintahnya tadi. Sujud. Saya bertanya, kalau di sebelum Kristen, saya jawab Pak, saya jawab sambil Bang HR menjawab, mencari data. Ya, Mas Rey sebentar, Anda terkopi. Oke, sambil Bang HR mencari data, saya menjawab begini Bang. Yang pertama, dalil tentang menyembah yang dilakukan atau praktek-praktek ibadah yang dilakukan oleh orang Kristen itu semuanya tentu ada dalam kitab suci. Tetapi kalau berjingkrak-jingkrak yang Anda maksud itu tidak begitu. Cara kami beribadah bukan berjingkrak-jingkrak. Itu kan Anda seakan-akan membahasakan bahwa itu ada di klub-klub malam begitu kan, di pub-pub berjingkrak-jingkrak. Tetapi sebentar Bang. Anda mendengar dulu. Saya jelaskan. Jadi kami itu ada di dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai terakhir itu. Mazmur 150, kalau Anda di Sabur 150 itu udah menjelaskan lebih rinci tentang memuji Tuhan menggunakan gambus, ceracap, cerapi, dengan berlompat-lompat, dengan bertepuk tangan. Nah itu, jadi sudah ada dalilnya ya. Nah kedua, kalau sampai memang bersujud itu adalah untuk menyembah Allah, berarti yang dilakukan iblis sebenarnya di zaman dulu itu benar. Karena dia ketika diperintah untuk bersujud kepada manusia, dia tidak mau melakukan kepada Adam. Karena dia tahu bahwa kalau bersujud itu hanya boleh kepada Allah. Tetapi justru iblis diprank oleh Allah, karena pada waktu dia sujud, malah dia dinyatakan Allah sebagai pendosa. Karena dia sujud kepada Adam. Harusnya sujud itu nggak boleh kepada manusia kecuali kepada Adam. Itu yang kedua. Yang ketiga abang, yang imani saja itu siapa bang? Orang Kristen. Seperti yang saya katakan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata bahwa firman Allah, Allah yang kami percaya itu adalah Allah yang dilihat, disaksikan, diraba dan didengar oleh para penulis, dan kemudian mereka bersaksi kepada kami tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba, apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan sendiri. Nah itu bukan modal percaya itu bang, itu terbukti, tersaksikan. Tetapi abang sekarang coba jelaskan tentang Allah abang. Pernah nggak ada orang yang melihat Allah abang? Pernah nggak Allah abang itu turun dan kemudian menyatakan dirinya? Nah kalau itu tidak ada, artinya yang modal percaya saja itu bukan Kristen. Kalau Kristen sebagaimana dalil dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 bahwa kami lihat, kami raba, kami dengar, kami saksikan, itulah firman yang kami tuliskan. Allah itu terlihat di dalam mana? 1 Yohanes pasal
Yohanes pasal 1 ayat 18. Allah tidak pernah kamu lihat, Allah tidak pernah kamu dengar, tapi anak menyatakannya kepada kamu. Nah, di dalam Kolose pasal 1 ayat 15, ya kan, keutamaan Kristus, Yesus adalah gambaran sempurna dari Allah itu. Nah, di mana kenapa Yesus dikatakan gambaran? Itu karena disesuaikan dengan Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia itu segambar dengan kita. Jadi jelas sekali abang, Allah kami itu nampak dan nyata. Tetapi Allah abang, bisa nggak abang membuktikan bahwa Allah abang itu punya wajah sesuai dengan Al-Baqarah 115, bahwa Allah itu punya wajah? Atau kita hanya perlu mengimani aja bahwa Allah itu punya wajah, tetapi wajahnya nggak bisa kita lihat, atau belum pernah ada yang bisa melihat wajahnya? Bang HR, Anda terkopi ada bawaan. Bang HR, mohon di mute Bang HR. Sebentar. Bang HR, di mute Bang, di mute. Anda terbawa, iya. Oke gitu Bang. Silakan Bang, kamu nanya. Bagaimana soal imani saja itu? Silakan. Gini Bang, Tentang Allah. Kalau masalah imani saja itu tidak ada bagi orang yang beriman dan bertakwa, dan kita tidak cukup hanya dengan beriman Bang. Karena semua ketentuan itu sudah diatur baik dalam hadis ataupun dalam Al-Quran untuk cara ritual peribadahan dan semua laku lampah kita dalam kegiatan sehari-hari. Itu dalam arti kalau misalkan abang menanyakan tentang keberadaan Allah, maka itu pun ada dalilnya bahwa kepercayaan ataupun keyakinan kita meskipun berbeda, ya mari dengan perbedaan ini kita saling toleransi. Dalam artian abang tidak bisa memaknai Tuhan saya seperti apa. Jadi kalau misalkan kata Allah itu ada pisahkan bentuk yang abang pertanyakan tadi, jadi semua keyakinan untuk orang mukmin, untuk orang Islam yang yakin ataupun bertakwa bahwa semua kalau mau melihat bentuknya Allah adalah semua penciptaannya itu adalah diciptakan sama Allah gitu. Dan Allah atau Tuhan kami itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Jadi kalau misalkan Tuhan diserupakan dengan makhluk ataupun misalkan turun menjadi manusia, berarti itu hanya Tuhannya manusia. Sedangkan Tuhan kami adalah Tuhan untuk seluruh alam. Dalam artian kenapa tidak bisa menampak? Karena Tuhan tidak akan sama dengan benda, tidak akan sama dengan makhluk, dan tidak akan sama dengan semua penciptaannya. Kalau abang mau melihat apa yang namanya dikatakan yang goib itu, sekarang abang angin pun tidak ada bentuknya, tetapi ada namanya angin. Nah, begitupun Sang Maha Pencipta, tetapi bukan berarti Sang Maha Pencipta itu adalah angin. Konteksnya tidak ada sama antara yang namanya Sang Kholik atau misalkan menyerupai dengan makhluk, misalkan dengan manusia. Begitu murahnya Tuhan menampakkan diri sebagai manusia, begitu murahnya Tuhan yang namanya Sang Kholik kok menjadi makhluk. Itu versi iman kami Bang, gitu. Jadi tidak akan gini Bang, abang tetap bersikeras harus melihat bahwa bentukan seorang Tuhan itu harus sama dengan makhluk. Untuk iman kami Islam tidak seperti itu. Kalau mau melihat Tuhan berarti lihat penciptaannya. Ya, artinya kan gini Bang, berdasarkan pernyataan abang itu, Allah itu tidak pernah dilihat, tidak pernah berbentuk apapun karena tidak ada serupa dengan dia di dunia ini. Tetapi abang percaya dia ada kan, betul? Karena ada dalilnya, man khalaqal insana. Iya, itu soal urusan dalil itu urusan nanti Bang. Kalau dia memang, yang penting kan abang percaya, itu yang disebut dengan imani saja. Karena tidak pernah, tidak pernah dilihat, tidak pernah diraba karena dia tidak berbentuk apapun, tidak serupa dengan apapun, tetapi ada wujudnya, tapi tidak ada wujudnya. Nah, berarti kan sesuatu yang tidak nyata, yang tidak ada, namun kita percaya dia ada.
seperti angin. Berarti itu yang disebut dengan imani saja. Kalau kami Kristen nggak imani saja, kami nyata, kami menyembah Allah yang nyata, Allah yang nampak dalam wujud manusia. Itu yang pertama. Yang kedua Bang, yang saya ingin tanyakan gini kepada Abang, manusia itu makhluk mulia atau binatang makhluk mulia, atau pohon makhluk mulia, atau gunung yang makhluk mulia? Manusia itu makhluk mulia, Bang. Oke, Jadi kalau untuk manusia, Nabi Adam itu dikatakan basyaro. Jadi penyembahan tadi yang Abang bilang untuk bersujud kepada manusia yang bentuknya basyaro atau yang disebut dengan khilafah atau kepemimpinan, dalam arti di situ bukan berarti bentuk penyembahan, tetapi bentuk penghormatan bahwa manusia ya nggak itu apa-apa adalah Bang. Yang penting kan makhluk mulia. bersujud, yang penting kan bersujud Bang. Yang penting Beda ya nggak. konteksnya. Iya, Kalau misalkan konteksnya Tuhan, beda. masa Tapi bersembah kepada Tuhan manusia sebagai Tuhan. tapi Enggak. prakteknya sama toh Bang. Prakteknya sama kan, sujud gitu toh. Sujud Prakteknya kepada sama. ibu pun kita sujud kepada ibu pun bentuk penghormatan, bukan menuhankan ibu sebagai Iya, tapi kalau bersujud seperti kepada itu, ibu Bang. nggak ada orang Bentuk bersujud sama penghormatan. ibu, paling sungkeman kalau kepada ibu. Oke, Ya, baik. sungkem itu sujud, Oke. Bang. Ya, jadi Anda berkata bahwa lebih mulia manusia daripada binatang, pohon dan gunung, toh? Betul? Ya, tuh. Lah kalau Tuhan kami jadi manusia, artinya Tuhan kami jadi makhluk mulia. Bagaimana dengan Al-Qasas 30? Di situ dikatakan Allah Anda menjadi sebatang pohon. Nah, Anda sudah katakan tadi bahwa yang lebih mulia jadi manusia daripada jadi pohon, binatang dan gunung. Nah, ketika di Al-Qasas itu Allah Anda menjadi sebatang pohon ketika dia berbicara dengan Musa, mengapa Anda kemudian mengkhawatirkan Allah kami yang jadi makhluk mulia? Ah, kan gitu Bang. Beda. Gimana sih, Abang? Konteksnya beda. Kayak gini. Saya tidak lagi sedang memprotes bahwa Tuhan Bapa itu manusia. Makanya Loh, tadi salah makanya jangan diprotes. persahabatan. Kan gini, Pak. Iya, Ini makanya jangan diskusi, Pak. diprotes tadi. Gini. Lanjut Bang HR, saya Ya. sebagai host aja lah. Iya, Saya cuma saya mengingatkan lanjutkan. HR saja. Silakan HR. Iya. Tapi jangan lupa loh Mas Rey loh, itu kasihan Mas Rey itu dari tadi. Sebentar kamu nanya, Mas Rey dulu lah. Mas Rey dulu, silakan Mas Rey. Siap. Ya. Saya parkun aja standby. Iya, silakan Mas Rey. Mas Rey silakan. Mohon selamat malam Bang semuanya, selamat malam. Ya, selamat malam Bang HR juga. Selamat malam ya Bang HR, kata dari Bang Mas Rey ya. Silakan Mas Rey. Nanya aja Bang, saya ini mau tanya santai aja Bang ya. Iya, langsung ke Mas HR, langsung saya mute ya. Oke, Mas HR. Ya. Saya izin bertanya nih Bang nih, dengan penuh kehormatan nih. Saya mau nanya, kalau Tuhan Abang itu siapa, maksudnya yang menyuruh menyembah Yesus itu siapa Bang? Kan kalau di Islam kan ada yang menyuruh nyembah Allah, siapa, ada dalilnya. Nah kalau di Abang yang menyuruh nyembah Yesus siapa Bang? Silakan Bang. Nggak ada yang suruh nyembah Yesus, tapi Yesus yang menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan diri. Tadi saya udah jelaskan juga dengan Pak kamu nanya ya, bahwa dari kitab perjanjian lama itu sudah dibuatkan bahwa akan ada juru selamat dunia. Makanya di dalam Lukas Injil itu dikatakan bahwa malaikat menampakkan diri kepada para gembala-gembala itu di padang gurun, bahwa telah lahir bagimu juru selamat dunia. Ya, juru selamat dunia ya. Jadi nubuatan itu sudah digenapi melalui Yesus Kristus itu. Jadi bukan hanya melalui malaikat juga. Itu pernyataan sudah dinubuatkan dan dikuatkan juga melalui malaikat-malaikat Tuhan sendiri datang melalui Gabriel, bahwa akan lahir nanti menyatakan diri kepada Maria atau Maryam, bahwa engkau akan mengandung dan anak itu akan engkau beri nama Immanuel, Allah beserta kita. Artinya bahwa itu sudah dinubuatkan dan sudah digenapi. Nah, makanya tadi Yesus setelah dia dewasa, dia mengajar dan dia mengajak orang-orang untuk memberitakan firman kepada mereka. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Nah, Oke Bang. ya, Jadi begini Bang. ya silakan. Enggak kan, saya kan begini nih.
saya kan nanya melontarkan pertanyaan ke abang. Yang menyuruh abang menyembah Yesus siapa? Nah kalau abang melontarkan pertanyaan yang sama ke saya, kalau di saya ada yang menyuruh nyembah Allah, ada di surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana wa'budni wa aqmis salata la dzikri. Nah kan ada, nah sama apa, suruh Yesus juga kan suruh nyembah Allah. Kalau saya kan disuruh nyembah Allah sama Yesus juga sama di dalam Matius 4 ayat 10. Nah kalau abang disuruhnya sama siapa bang? Begitu bang. Karena Tuhan Yahudi juga minta disembah bang. Tuhan Yahudi di Keluaran 24 ayat 1 itu minta disembah juga bang. Soalnya. Selamat malam, Shalom. Shalom, shalom. Ya, jadi gini, saya lanjutkan lagi ya. Jadi jangan kita memang Yahudi meminta aku itu menyatakan diri, tetapi di dalam perjanjian lama. Nah, tadi kita udah panjang penjelasannya masalah kayak gini nih. Nah, di perjanjian baru ini Allah mengambil rupa manusia datang menyatakan diri dalam nama Yesus ini. Dia makanya pertanyaan saudara Muslim kadang, mana Yesus pernah berkata nggak, sembahlah akulah Allah? Nggak ada. Tetapi dari perbuatannya itu Tuhan kan memberikan sering saudara-saudara Muslim, Tuhan itu harus punya akal nih. Akal di sini dipakai nih. Dengan akalnya apa? Yesus Pertanyaannya bang, maaf nih, saya ikut nimbrung. Pertanyaan tadi nggak sinkron. Jadi pertanyaannya siapa yang nyuruh abang kok nyembah Allah gitu? Ini kan saya Nyembah lagi Allah jelasin Pak. sebagai Yesus gitu. Saya lagi Siapa yang jelasin Pak. nyuruhnya? Izinin bantu jawab boleh Kak? Ya, boleh Bu. Silakan. Bu Fai, silakan Bu Fai. Jadi begini ya, saudara-saudara, kalian percaya dengan malaikat nggak? Malaikat itu otoritas dari sorga nggak? Yang Islam nih ya, kamu nanya dengan Mas Rey. Percaya nggak dengan malaikat? Ya, Mas Rey percaya dengan malaikat nggak? Mas Rey percaya nggak dengan malaikat? Terus kalau percaya seperti apa? Gimana? Iya, kalian berdua percaya dong? Percaya kan dengan malaikat? Percaya nggak? Ya, di Lukas 2 ayat 11 ya, malaikat datang ya, jelas-jelas berkata, telah lahir juru selamat Tuhan di kota Daud. Itu jelas ya, malaikat menyatakannya. Tuhan, Bukan benar, hanya Tuhan. itu. Bentar Bukan Tuhan, loh. Tuhan.